sobat investasi, dari sini kembali lagi bersama aku, Prisca Priscilla, dari Divisi Humas KSPR di BUPR DKI. Nah, di sini kita akan membahas tema kita pada podcast kali ini, yaitu strategi dalam berinvestasi. Nah, jadi di sini sama aku sudah datang Kak Aprina. Oke, jadi sini sudah ada Kak Aprina yang mana kakak akan menemani podcast sampai akhir nanti akan tutup sekali. Jadi di sini boleh tak perkenalan? Oke. Yang pegang mau gimana nih? Boleh dipegang. Kira aja kan bertahan gitu. Oke, perkenalkan nama saya Aprina Hafsari. Saat ini saya sebagai karyawan swasta ya. Tidak bukan mahasiswa lagi seperti Prisca. Saya sebelumnya di KFM juga sebagai wakil ketua generasi 4. Ini udah generasi 7 ya sekarang, udah segala lama banget ya Kak. Jadi kayak masuk flashback aku di udah kesini ya. Jadi bisa akuntansi lulusan Universitas Langkai. Aku pernah juga nih Kak banyak dari PKK. Jadi kakak pernah juara juga ya Kak? ULM. Juara 3 ya Kak kemarin pas masih di luar. Juara 3, keren banget. Bisa nih bagi tipsnya biar jadi juara Kak. Kayaknya justru aku sih gitu kan, yang minta tips ini sama gen-gen kalian tuh, sampai ada yang juara 2, ada yang best paper dan lain-lain gitu. Nah, berarti KSPR dulu kan emang berkembang banget ya? Iya, jadi gak sia-sia kalian masuk ke SPR ya, karena sih bener-bener dilatih mental, dilatih prestasinya juga, dan masih banyak lagi ya tentunya. Oke, jadi kita sekalian promosi SPR. Sekalian promosi. Oke Kak, jadi kita kembali kepada pembahasan podcast kita pada hari ini, yaitu tema kita adalah gimana sih Kak strategi dalam berinvestasi. Strateginya ya. Jadi kan di sini seperti yang kita ketahui ya Kak, bahwasanya strategi yang baik dalam berinvestasi itu akan membantu kita mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Selain itu, investasi juga adalah cara yang efektif ya Kak untuk mengembangkan kekayaan kita. Jadi di sini yang kayak tanya gitu Kak, gimana sih Kak strategi dalam berinvestasi yang baik gitu? Oke, strateginya sebenarnya tiap orang berbeda ya kalau ngomongin soal strategi. Ada yang dia memang investasi untuk mencari kekayaan gitu. Dia memang sengaja dia trading istilahnya, jual beli yang memang rutin bisa tiap hari atau bahkan tiap menit gitu. Tapi ada juga orang yang strateginya memang orang-orangnya udah beli lupakan gitu. Jadi memang beda-beda. Nah, kalau misalnya dari perspektif aku sendiri, dari pengalaman aku sendiri, kalau untuk strategi berinvestasi, tetapkan tujuannya dulu. Jadi kayak investasi ini tujuannya untuk apa gitu ya. Misalnya kalau dari aku sendiri, tujuannya memang untuk simpanan jangka panjang gitu. Jadi uangnya memang uang dingin, bukan uang panas loh ya, bukan hasil pinjol. Bukan hasil pinjam teman gitu ya. Memang uang yang nggak kepake. Jadi kayak kita perkirakan gitu, uang nggak kepake sama sekali dalam jangka panjang investasi. Dia berharap ya tentunya dapat keuntungan di masa yang akan datang, bisa bertahun-tahun kemudian atau bahkan 10 tahun, 20 tahun kemudian. Nah, jadi selain untuk mengharapkan capital gain atau keuntungan dari harga saham yang kita selisih jual beli itu, aku sendiri juga mengharapkan dari dividennya juga yang dividen setiap tahun biasanya lagi kan ada beberapa perusahaan memang dividen gitu. Nah, jadi strategi itu adalah sebenarnya nggak muluk-muluk gitu, nggak cuma usaha. Aku cari usaha yang memang aku kenali produknya dan bahkan aku juga pakai kayak gitu. Misalnya nih kayak perbankan, aku nasabah dia gitu ya, aku nasabah bank itu dan aku tahu nih dia banyak yang pakai juga bank itu kayak gitu, dan prospeknya ke depan terus berkembang, terus meningkat. Nah, kemudian juga yang kedua adalah aku yakin nih saham ini juga labanya kan tumbuh gitu, dan dia juga kuliah nih, bagi dividennya rutin nggak? Karena aku juga mengharapkan dividen kan ya, gitu, setiap tahunnya. Nah, jadi memang aku cari nih, aku broker perusahaan aja yang memang bagikan dividen juga. Misalnya kalau misalnya teman-teman mau cari juga memang pengen mengharapkan dividen, bisa cek di indeks high dividen. Nah, itu ada perusahaan-perusahaan yang mau bagikan dividen. Strategi juga aku analisis fundamental dan teknikal. Tapi di sini kayak jujur kalau aku sendiri masih nggak ngerti baca candlestick tuh.
baca candle sih, baca chat tuh kayak tidak ngerti. Nah ya kan kayak aku sini ribet banget gitu. Nah tapi aku coba cari yang memang ini simple dan ini bisa konsisten aku jalan. Jadi kayak misalnya dari fundamentalnya sendiri, aku cek nih dari produknya pasti pakai apa banyak kan. Terus aku cek di laporan keuangannya. Nah kadang kayak orang bingung gitu kalau baca laporan keuangan, aku beri atasnya nanti bacanya apa gitu. Nah jadi kalau aku sendiri tuh lihat aja nih labanya tiap semester tiap tahun meningkat enggak. Sekalipun dia turun, ya aku cari tahu nih di beritanya dia turun karena apa. Memang karena kinerjanya yang menurun atau karena faktor ekonomi secara makro gitu. Nah, jadi aku cari tahu terus itu. Kemudian juga selain fungsional, aku juga cek selain labanya ROE-nya juga. Nah, apakah dari asetnya dia segini, dia bisa menghasilkan banyak kayak gitu, atau dari modalnya segini dia bisa menghasilkan ada yang lain juga. Itu sih kalau dari fundamentalnya. Nah, kemudian kalau dari teknikalnya, seperti yang aku bilang tadi aku nggak ngerti ya, masih baca candlestick ya, baca chart-chart itu aku masih nggak ngerti. Jadi aku di sini kan biasanya ada sekolah pasar modal. Iya. Nah, sekolah pasar modal kan level 1 atau 2. Nah, biasanya aku ikut yang SKM level 1 atau 2 itu biasanya kan ada tugas kayak kita strategi, segala macam kan. Nah, aku coba ikutin dulu dan aku paham di situ salah satunya. Misalnya kalau aku sendiri pakainya biasanya stokastik itu kalau misalnya buat swing itu kan biasanya jangka menengah karena aku agak kadang kalau ada punya waktu gitu aku coba swing jadi dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan dia beli gitu. Nah terus teknikal lainnya yang aku terapin adalah Bollinger Band. Nah Bollinger Band dari situ ya aku tinggal lihat aja gitu kan dia udah masuk fase jam 2 atau jam 2 kayak gitu. Nah juga sama NACD. Nah dari situ jadi 3 itu aja, yang lainnya aku nggak tahu tuh, nggak ngerti sama sekali. Jadi kayak yang penting konsisten aja sih diterapinnya dan disiplin ya, karena kadang kalau kita udah punya patokan, udah punya target kan kita kan kita harus beli kapan, kita jual kapan, tapi kadang ada nih omongan dari yang lain kayak gitu kan yang akan mempengaruhi jual sekarang atau beli sekarang gitu. Nah itu yang kadang bikin disiplin kita tuh goyah. Jadi itu sih sebenarnya karena aku sendiri pernah ngalamin, aku udah punya target nih sesuai dari teknikal yang aku pakai kan, kayak soal aku ini masih menuju jadi beli kayak gitu kan, mungkin harganya mahal tuh, udah naik kayaknya. Terus katanya beli aja nih nanti bakal kayak gini gitu kan. Ya aku yang awalnya mungkin masih kurang disiplin gitu kan, goyang beli lah gitu. Dan bener sesuai target turun setelah itu. Nah dari situlah akhirnya aku kayak nggak boleh juga, jangan sampai gampang terpengaruh sama orang lain. Percaya diri ya kak? Iya, tapi percaya dirinya juga harus ya dibekali dengan pemahaman juga kan, gitu kan. Cari tahu di sekolah modal, cari tahu juga di forum-forum. Biasanya kan banyak tuh IDX ngadain kegiatan atau subklasnya ngadain kegiatan pelatihan aku. Itu sih sebenarnya kalau aku sendiri ya, karena tiap orang beda-beda tuh. Bener banget. Jadi strategi kakak itu penting banget ya dalam berinvestasi. Walaupun kita nggak terlalu tahu banyak istilahnya, setidaknya ada beberapa strategi yang bisa kita aplikasikan gitu. Kita dalam kakak menjalani strategi kita itu ada nggak sih kak faktor-faktor nih yang akan menghambat strategi kakak atau menghambat analisis fundamental dan teknikal? Faktor yang mempengaruhi keputusan beli itu kan ya benar kak, kayak faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan beli itu. Jadi kayak kan seperti yang bilang dari fundamentalnya udah aku tahu kan dia misalnya memang berkembang berapa udah panjang. Nah terus juga teknikalnya bagus nih untuk aku kapan masuknya kapan aku keluarnya. Itu kalau aku beli itu kalau buat investasi jangka panjang biasanya aku cuma beli dan simpan aja. Jadi faktor-faktor lain yang mempengaruhi itu adalah kalau aku sendiri ya, faktor-faktor yang mempengaruhi itu dia dari segi keadaan ekonomi makronya. Jadi kayak di Indonesia lagi kenapa nih ekonominya lagi ada pesta atau lagi ada kayak COVID kemarin. Nah itu kan ekonomi perusahaan tuh lagi pada pasar gitu kan. Nah jadi dari situ juga aku
perhatikan juga. Nah, karena ketika ada satu dan lain hal yang memang bisa dibilang entah dia di luar kebiasaan ya atau enggak, di situ kita bisa dapat momen yang jarang-jarang kita dapat sebelumnya. Harga-harga sahamnya itu kadang kayak COVID aja contohnya ya. Saya beli tahun 2020 ya gitu. Biasanya masih bisa kita pakai 2020. Nah sebenarnya kalau sebenarnya sebelumnya rencana aku tuh kayak belum ada waktu buat invest yang panjang gitu. Karena mahasiswa nih masih jual beli tiap hari gitu kan. Tapi ini ternyata harganya lagi murah-murah gitu. Ya udah beli. Nah jadi kayak yang awalnya targetku sebenarnya buat trading ya waktu jadi mahasiswa itu, karena ada sesuatu hal yang membuat ini momennya bagus, jarang-jarang kayak gini gitu kan. Ya udah itulah yang mau aku investasi. Jadi selain faktor dari perusahaannya juga kita juga harus lihat juga nih kondisi dari sektor ekonomi makronya, kemudian industrinya, misalnya dari perbankan lagi kayak suku bunga lagi naik atau ada turun gitu. Juga misalnya dari segi konsumer ataupun barang-barang yang konsumsi itu misalnya lagi kayak dia misalnya perusahaan ada punya cabang di luar negeri juga misalnya karena perusahaan luar negeri mereka juga nih dari kursnya segala macam gitu. Jadi kayak industrinya kita cek, terus juga makro cek, dan SWOT-nya pastinya analisis SWOT-nya betul, analisis SWOT kekuatan perusahaannya apa kayak gitu. Dia punya apa yang bisa dia banggakan gitu, yang bisa diperjuangkan. Terus kelemahannya apa aja nih perusahaan kayak gitu kan, yang bisa bikin dia mungkin keuntungannya menurun. Nah tapi bisa nggak sih perusahaannya mengatasi itu kayak gitu? Karena sekarang kita udah mudah banget nih ngakses berita kan. Jadi banyak banget berita-berita cari aja, tinggal kita nyari berita-berita paling dari segi momentum dan faktor-faktor di luar perusahaan itu sendiri. Oke, jadi ya sebenarnya faktor-faktor pembangunan dan tidak mau melakukan karya di dalam sekarang aku masih mau investasi di tempat ya, kita mau investasi dari ya dari mahasiswa ya pokoknya sekitar tahun 2018 ya orang coba investasi ya kan kita walaupun jatuh bangun sih berdarah-darah awalnya nih sempat minus kayak kan kantong mahasiswa nih kan iya benar banget sempat minus 600.000 aja tuh kayak rasanya kayak stres ya abis itu karena kan kantong mahasiswa ini 600.000 aja rasanya berharga banget gitu kan. Tapi dari situ akhirnya belajar buat disiplin, belajar buat lebih cari tahu lebih dalam lagi gitu kan tentang analisis yang aku pakai. Oke, jadi kak ini kan sama seperti kerjaannya sekarang kita kan sambil investasi juga. Gimana sih kak kira-kira kakak dapat manajemen waktu nih kakak kerja mengenai investasi juga dan tidak ceritain kakak pernah ngikutin lagi kebingungan nih sekarang lagi mahasiswa misalnya kak lagi banyak tugas gimana sih biar manajemennya biar kayak udah jalan investasi juga jalan gitu kak. Ini sebenarnya aku sambil belajar juga sih manajemen waktu gitu kan. Karena kebiasaan nih waktu mahasiswa tuh kayak lebih suka trading pasti. Jadi kayak jangka pendek sampai jangka menengah. Kalau sudah kerja, dihadapi banyak segala kerjaan gitu kan, deadline segala macam. Akhirnya nggak pegang lagi tuh setiap hari gitu kan, nggak bisa mantau tiap saat kayak dulu segala bill over segala macam. Nah akhirnya aku manajemen waktunya itu adalah kayak itu aku investasinya jangka panjang aja sekarang. Jadi nah ini juga sih yang menjadi salah satu perubahan pola hidupku kayak gitu. Sebelum aku mulai investasi, jadi biasanya paling uang sisa jajan aja aku tahu. Tapi sekarang sejak mau investasi saham gitu kan, udah tahu nih uang ngapain. Sekarang tiap gajian uang itu aku sisihin itu buat investasi berapa gitu. Jadi kayak berapa persennya aku sisihin berapa, sisanya baru aku pakai buat kebutuhan aku gitu sih. Jadi kayak udah di pos dari awal biar nih uang nggak aku pakai lagi. Itu buat investasi. Kemudian setiap habis gajian nih ceritanya gitu, udah dapat duit. Nah saatnya aku cari tahu nih
lulusan apa yang kira-kira aku bisa jangkanya yang tanpa aku perlu rutin untuk melihat portfolio aku kayak gitu. Jadi kayak aku percaya nih prospeknya nih bakal lebih bagus meskipun mungkin ada saat-saatnya dia turun gitu kan, tapi mayoritasnya dia bakal tumbuh terus tuh harga sahamnya. Jadi kayak hampir tahu aku analisis fundamentalnya itu untuk aku memilih saham yang mana yang bagus, dan teknikalnya, analisis teknikalnya aku gunakan buat kapan aku bisa beli. Jadi itu yang bedain kalau yang aku pakai dulu ya. Fundamental itu adalah analisis fundamental itu yang aku pakai adalah untuk menentukan saham yang mana. Tapi kalau teknikal aku gunakan buat menentukan kapan aku bisa masuk atau aku beli gitu. Jadi dari situ mungkin awal bulan aku penting duitnya udah aku sisihin ke MDN aja dulu gitu kan. Aku transfer ke MDN Jadi gak habis. betul, biar gak habis duluan gitu. Jadi kayak ya udah nih tinggal aku analisis nih kapan aku bisa masuk. Misalnya nih aku misalnya mau masuk ke BCA, ini bukan disclaimer ya, bukan mau cari ya. Misalnya aku mau beli BCA gitu, terus aku lihat nih chartnya, oh dia masih belum golden cross dulu dia ketika udah orang udah jadi jual, katanya ini sama lagi harganya satu kita masuk kayak gitu kan. Nah belum nih golden cross dia harganya masih tinggi, udah aku tanya aja gitu di RDN, tapi nanti beberapa hari kemudian aku cek ini saatnya momentumnya bagus, nah aku masuk. Nah ini juga mungkin kalau bagi teman-teman yang sih harus gacor kayak gitu Asli. nah jadi ya udah kalau misalnya teman-teman kayak pusing harus bergerak segala macam, dan fundamentalnya bagus nih perusahaan, tinggal ini ada salah satu metode kayak gitu. Aku baru tahu namanya, tapi sebenarnya aku udah lama nerapin ini. Tadi aku baru searching kali namanya apa gitu. Jadi namanya itu dollar cost averaging. Jadi kayak jadi metodenya ini kita itu rutin nabung aja, kayak kita nabung di bank. Makanya salah satu yang biasanya jadi slogan saya kita adalah yuk nabung saham gitu kan. Jadi kayak ayo kita nabung saham gitu. Jadi tiap bulan aku sisihin, ya kalau kayak nabung di bank aja gitu. Jadi aku percaya ini perusahaan yang bagus, terus aku sisihin dan aku tiap bulan nabung. Misalnya aku beli di bulan ini kayak harganya 1.000 ya misalnya, terus bulan depan dia turun ke 1.100. Kalau aku beli kan 1.000 dan 1.100 ke rata-ratanya jadi 1.050 dong. Nah kemudian 2 bulan yang akan datang harganya ternyata turun nih, harganya ke 900 misalnya. Jadi dia ke average dong sekitar 1.000 berapa ya gitu kan. Nah kemudian dia naik nih ke harga, pokoknya dia naik turun. Tapi kalau kita beli ini, pokoknya beli aja terus gitu kan. Betul dia misalnya lagi harganya ya, nanti beli aja rutin tiap bulan gitu kan. Dia bakal ke rata-rata, tapi tunggu aja sampai dia berapa tahun kemudian. Selama dia prospeknya bagus ya, kita tekankan fundamentalnya bagus. Rata-rata kita tuh bakal lebih rendah dari harga pasaran sekarang, kayak gitu. Nah, jadi itu sih yang aku lagi terapin. Kalau misalnya teman-teman kayak aku nggak ngerti gitu kan, baca teknikal, ya udah coba terapin aja tuh metode yang satu itu, dulu rutin aja nabung kayak gitu. Terus tapi memang lebih bagus lagi kalau kita nabung teknikal, biar kita tahu nih dapat harga terendahnya gitu kan. Jadi rata-ratanya juga makin rendah tuh saham, nggak terlalu tinggi. Itu sih kalau yang cara aku manajemen waktunya kayak gitu. Jadi udah awal bulan atau awal bulan udah aku sisihin, terus aku tinggal baca nih kapan aku bisa masuk untuk beli saham itu. Ya udah tinggal aku mungkin alarm aja gitu, nggak harus pantau terus tuh tiap saat tiap jam gitu kan, karena nggak bisa ini ya prototi gitu nggak bisa karena udah sibuk gitu kan dan yang lain. Jadi itu sih lebih ke investasi jangka panjang aja. Oke, jadi investasi jangka panjang kayak harus itu baik ya, harus sama jangan itu mungkin kalau ada waktu Baca capek segala macam. Oke, selanjutnya nih Kak, dalam rangka berinvestasi ini pasti ada resiko dong dalam investasi dan strategi Kakak. Ini gimana Kak strategi Kakak dalam mengatasi resiko yang mulai ada dalam kebutuhan? Resiko pasti ada ya. Jadi kalau misalnya ada orang nawarin ini investasi nggak ada resikonya tuh, ya udah tinggalin di mana. Kayak karena sekalipun di luar saham ya, kayak kita investasi tanah ada resiko sengketa ya, apa sih vulkanis bener. Terus kalau misalnya investasi properti juga ada resiko kebakaran, banjir dan sebagainya. Dan saham juga ada resikonya. Jadi tinggal bagaimana kita mengelola resiko itu biar diminimalisir. Nah
kalau aku sendiri meminimalisir resikonya adalah yaitu pertama ikut sekolah modal aja udah itu udah gratis lagi ya Nggak berbayar. betul sekolah modal gratis. Nah kemudian dari tahun itu lu udah bisa dapat ilmunya, kita tahu nih perusahaannya mana yang bagus, jadi perusahaan mana yang setidaknya ya itu seperti yang aku terapin aja, aku pakai nih, aku nasabah produk itu atau aku pengguna barang itu gitu. Misalnya dia konsumer good gitu kan, misalnya dia Indomie, aku makan mie instan berapa kali sebulan gitu kan, itu kan aku gunain juga tuh. Nah jadi yang penting percaya aja nih perusahaan bagus, kemudian kita juga lihat labanya terus tumbuh. Lalu mungkin ada turunnya, nah gimana cara dia mengatasi ya penurunan laba itu, kan ada di kita biasanya. Itu sih cara mengelola risiko itu. Kemudian kalau misalnya memang nih, kan kadang manusia ini ada salahnya juga gitu kan. Karena kita nggak bisa nebak di pasar nih gimana maunya gitu kan. Nah itu jika aku tetapin target loss aku berapa, jadi aku tetapin kayak kalau aku udah minus segini, udah aku takut aja. Betul. Nah jadi aku pernah dulu kayak aku kan kalau misalnya aku trading rupiah tiap hari itu aku tetapin loss aku paling banyak 4%. Itu udah 4% aja kalau udah lewat 4%. Tapi pernah aku kayak aku yakin bakal naik setelah ini gitu kan, perkiraan tuh. Terus sahamnya juga aku gak kenal sebenarnya ini saham apa, yang ini ikut aja karena dia lagi rame ditransaksiin. Ternyata lo sampai aku pernah sampai 30% minusnya. Betul. Dan itu kayak jadi salah satu pelajaran berharga kayak harusnya aku disiplin sama target trend aku gitu kan, aku taking profitnya kapan atau aku cut lossnya kapan gitu. Jadi itu salah satu cara aku mengatasi resiko dan mengatasi sendiri. Misalnya aku juga kan ada beberapa perusahaan yang memang dia lagi ada masalah pekerjaannya, ada juga penurunannya. Kalian nih dari berita yang mungkin ada di internet ada juga, terus dari laporan keuangan juga, ini ada kemungkinan gajinya bakal lagi. Kalau misalnya memang ini keadaannya terus turun, bakal sampai kena warning dari nilai efeknya juga. Kan biasanya kita kalau buka aplikasi sekuritas gitu kan, dan ada kayak suka warning dari bank gitu, kayak ada seru atau tanda-tanda apa gitu yang memang dia di baru biasa tentang ini mau delisting gitu kan. Nah, jadi kita perkirakan kalau misalnya sudah ada tanda-tanda yang memang dia mau delisting atau dia mau bangkrut dan apa gitu, di situ aku udah langsung tetapin nih. Pokoknya kalau turun langsung aja aku. Kecuali kalau misalnya dia turunnya karena memang ya itu tadi kayak COVID misalnya kan ada kejadian-kejadian di luar kebiasaan, tapi sebenarnya perusahaan ini bagus. Nah, itu aku masih bisa mentoleransi dia minusnya berapa persen. Tapi kalau misalnya dia memang bukan karena faktor-faktor luar, tapi karena memang faktor bukan sendiri yang nggak bisa bangkit, ya udah aku cut aja gitu. Itu sih, tapi targetnya mau taking profitnya berapa persen, mau lossnya berapa persen, toleransinya batasnya berapa persen. Nah, itu tadi yang bahwasanya setiap hal seperti ada resikonya, kan investasi apapun yang kita lakukan juga pasti ada resikonya kan. Ini Kak, menurut tips dan pandangan Kakak yang bisa dibagi teman-teman, kira-kira dalam investasi saham dan bisnis itu yang bisa Kakak bagi ke teman-teman apa? Tipsnya ya? Iya, tips. Oh, seperti motivator, malah saya juga masih belajar gitu ya. Gak apa-apa Kak, bagi-bagi tips. Oke. Kalau tips dari aku sendiri itu ingat disiplin. Tadi aku tekankan disiplin karena disiplin itu kita bisa belajar kayak konsisten sama apa yang kita tuju, kayak kita tetapin minusnya berapa persen, dua gitu kan, kalau misalnya lebih dibanding toleransi. Terus kita tetapin juga nih kapan kita bisa berusaha itu, kapan kita bisa berusaha itu dari analisis sendiri. Nah bisa kita misalnya terpengaruh sama orang-orang gitu kan, tapi ingat apapun yang terjadi resikonya kita tanggung sendiri, jangan nyalahin orang ya, karena siapa suruh gitu. Iya benar. Nah jadi itu sih tipsnya, jadi kayak disiplin juga. Kalau misalnya kita cari pendapat juga memang dari tahu kayak jangan ke sembarang orang gitu. Memang kita bisa tanya kita bisa bagaimana analisisnya, saran-sarannya kayak gitu kan. Terus juga
jangan FOMO kata orang sekarang gitu kan, jangan FOMO atau jangan ikut-ikutan. Misalnya nih lagi tren saat ini nih sekarang, banyak banget yang memperbicarakan dan memperdagangkan saham ini, tapi ternyata dia saham gorengan katanya. Tuh, saham gorengan itu bukan gorengan ya guys ya, tapi sahamnya yang dia termasuk saham yang gimana ya, likuiditasnya itu karena para trader nih. Jadi kayak trader ini dia ngambil momentum aja, bukan buat jangka panjang. Dan harganya juga biasa, ada pergerakannya juga biasanya kalau udah naik banget, tapi kalau turun banget. Itu kayak resikonya lebih tinggi ya. Nah, jadi itu jangan FOMO. Kalau misalnya lagi ada satu saham yang keren, misalnya lagi mau diperbincangkan gitu kan, kita cari tahu nih, dia langsung asal masuk aja. Kita teman-teman ini bagus sahamnya kan, soalnya nonton sekarang. Tapi dia nggak jadi dulu nih analisisnya nih sahamnya tenang nggak gitu kan. Terus perusahaan ini apa nggak, dan juga indikatornya bagus nggak, kita pas nggak momentumnya buat beli kayak gitu. Apa jangan orang-orang ngajak kita buat beli, dia udah masuk dulu di harga yang murah, kita mesti di harga yang udah mahal, kan salah tuh, malah kita yang kena boncos dengan buktinya. Nah itu sih sebenarnya disiplin dan jangan malas buat cari tahu. Jadi banyak kok sekarang kayak di YouTube, TikTok kayak bahas analisis yang sederhana kayak gitu. Dan juga sekolah pasar modal ada, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang diadakan sama sekuritas juga banyak dan gratis semuanya itu. Tinggal kita yang cari tahu gitu. Oke, jadi dari strategi yang sudah pernah dilakukan tadi, terus kayak jam penanganan kakak, jadi selama ini kak ada nggak kayak hasil yang kakak dapatkan dari mungkin kayak orang-orang mungkin males gitu ya kalau kayak hasilnya gitu, nggak kelihatan hasilnya gitu kan. Mungkin dari kakak ini bisa nggak kayak ngasih tahu teman-teman buat ini loh hasilnya dari investasi gitu, kayak cerita. Oke. Pandangan yang bisa dikasih. Karena ini nggak sombong ya, nggak sombong, diajak sombong nih kayaknya. Hasilnya ya, jadi kayak ada tadi kan ngomongin resiko itu sekarang kayak takut banget nih gue takut investasi gitu. Tapi kalau dari hasilnya sendiri, aku kan mulai dari mahasiswa tuh, gimana mulainya juga maksudnya kantong mahasiswa lah ya, pasti lah ya. Jadi karena aku dulu masih mahasiswa nggak yang waktunya nggak yang sesibuk sekarang ya. Jadi kayak masih ada waktu buat training ya lumayan buat jajan. Iya, jadi aku dulu ngarepinnya bukan dividen tapi capital gain. Jadi selisih antara harga jual sama harga beli di situnya gitu kan. Dulu nih ada kamu bisa beli kuota, bisa buat jajan. Nah bahkan aku juga KKR dulu satu bulan lebih di kampung orang juga ada tanaman jajan dari situ juga. Jadi aku jual saham dulu. Jadi saham-saham yang aku simpan kayak aduh kayaknya aku perlu duit tambahan gitu kan. Aku jual lumayan tuh capital gainnya buat aku KKR gitu kan. Terus juga waktu dulu juga masih lanjut nih, aku sempat juga orang kerja aku trading itu lumayan juga capital gainnya. Kemudian dari investasi juga aku sempat bikin usaha. Jadi bikin usaha itu juga keuntungan dari saham ini sahamnya aku jual kan, keuntungannya juga lumayan buat nambahin aku nggak usaha gitu. Jadi sebenarnya lumayan sih, yang penting kita di konsisten dari yang dicari tahu jangan langsung cari tahu. Tapi ada aja sih lumayan lah. Jadi kalau misalnya memang kita pengen jangka panjang sebenarnya itu lebih bagus lagi karena buat menjaga nilai uang kita gitu dari inflasi. Karena kan sekarang harga itu mahal gitu kan. Nasi kuning kan dulu bisa beli 3.000 sekarang udah 10.000 kan. Paling sedikit tinggal banget. Aku waktu SD beli nasi kuning 3.000 satu piring. Sekarang 12.000 udah di mana-mana. Nah jadi menjaga uang kita sih sebenarnya buat di 10 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Jadi lebih bagus lagi kita buat emang gak instan ya kak? Iya pasti gitu ya. Dan juga prinsipnya jangan investasi buat menjadi main-main. Ya, jangan main-main dan juga jangan dijadikan penghasilan utama. Karena investasi itu nggak bisa bikin kita kaya instan. Nah, itu dia. Kadang ada orang-orang memang kayak bukan investasi karena aku pengen dapat duit dari sini gitu. Dijadikan dia adalah sebagai mata pencaharian utama. Karena kita investasi gitu sebenarnya bukan jadi mata pencaharian utama kita, tapi buat menjaga nilai uang kita aja yang kita simpan. Karena kan mungkin kalau kita simpan itu aja ada risiko terus, iya, pakai
Terus juga ini uang nilainya udah nggak sama lagi dengan 10 tahun yang lalu gitu. Jadi sebenarnya lebih ke menjaga nilainya aja, bukan menjadi sumber kita mencari kekayaan. Itu aja sih. Oke, jadi itu tadi ya, kita nggak boleh terlalu berharap juga untuk menjadikan hal utama untuk tempat mencari uang. Iya, teman mencari nafkah tidak guys. Oke, jadi dari tadi udah cukup lama ya kan kita berbincang tentang strategi dalam berinvestasi teman-teman. Jadi yang mau belajar strategi investasi, CP, ini atau Kapina, CP ke KSPM juga boleh ya. CP SPM wajib sih. Apa tuh Instagramnya GPUPR ya? Iya, gitu UPN, benar banget. Jadi kita dapat closing statement ya kak, karena dalam berinvestasi itu banyak hal yang harus kita pertimbangkan, ada faktor, resiko, dan juga yang paling penting kita tuh harus konsisten, disiplin, dan yang pasti kita harus cari tahu dulu asal kebenarannya. Jangan asal kayak investasi aja, ikut-ikutan, nggak tahu caranya. Jadi semuanya tuh ada strukturnya ya guys, ada cara-caranya juga, ada tekniknya juga tadi ya, ada analisis ini dan segala macam. Bahkan aku juga pegang SPM belum terlalu bisa trading nih. Nah, kita proses tuh. Jadi nggak bisa langsung yang pro tuh nggak bisa proses. Benar banget. Mungkin teman-teman dengan laptop kayaknya ada juga ya. Iya. Kayaknya bakal ada part 2 aja deh kayak. Kalau rame lanjut part 2. Ada part 2. Gitu sih. Oke, jadi di sini teman-teman dalam setiap episode podcast kami akan memberikan contoh nyata, tips praktis dan juga ulasan daripada ahli-ahli bidang investasi tentunya. Jadi di sini kami berharap bahwasanya podcast ini akan memberikan pandangan yang berharga dan membantu kita semua menjadi investor yang lebih cerdas dan juga sukses. Jadi di sini kami berharap bahwasanya teman-teman yang lagi nonton bisa juga kayak coba belajar investasi dengan kayak kata Riri tadi ya, bisa ikut SPM, bisa juga tanya-tanya, cari tahu dan segala macam versi. Boleh sih coba-coba investasi itu kan tagihannya kan? Oh, sangat-sangat ketagihan. Yang kami aja ketagihan, Iya. ketagihan investasi Iya, ya. aku langsung cari tahu ya. Iya benar banget. Aku aja kemarin investasi coba-coba, kalau baru investasi di mana? Tapi kayak udah langsung ketemu keuntungan. Nah, itu yang bikin semangat sebenarnya. Langsung trigger tuh. Aku harus pokoknya harus bisa lebih dapat lebih dari yang ini gitu. Kan isi ada yang dapat 1.000 juga, masih dapat 25.000. Nah, sekarang jual saham guys. Nah, keren nggak? Masa nggak keren? Langsung OTW cari ya. Iya benar banget. Oke guys, jadi mungkin podcast kami cukup sampai sini aja ya. Jadi kalau teman-teman masih penasaran, masih pengen tahu nih gimana lebih dalamnya terkait investasi, bisa ngikutin terus podcast kami ya. Jadi jangan lewatkan setiap episode kami selanjutnya tentang strategi dan juga berinvestasi. Mungkin misalnya nggak masih banyak ya. Pokoknya ambil yang positifnya aja ya. Iya, iya. Terus juga pengalaman kurang baiknya tadi yang mungkin aku ceritain, yang aku nggak sampai ke semoga kalian tidak terjadi gitu kan. Karena kurang disiplinnya aku sebelumnya. Semoga kalian tidak seperti itu. Nah itu guys, itu tadi strategi daripada tadi ini dalam investasi. Jadi kiranya apa yang sudah disampaikan akan bermanfaat buat teman-teman semua juga, buat kalian juga, buat aku juga sebagai pendengar utama di sini gitu ya. Juga kayak hal-hal yang tadi ceritain tadi, pengalamannya yang buruk bisa nih dijadikan pelajaran buat semua. Oke, mungkin cukup sekian ya podcast kami pada hari ini, pada episode kali ini. Untuk episode selanjutnya atau penasaran podcast selanjutnya bisa ditunggu aja di YouTube SPM BPR. Boleh nggak? Dadah. Sampai jumpa guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Masih banyak ya kak. Sama-sama, terima kasih juga.